ketika diberikan catatan amal, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, siapa yang diberikan buku catatan amalnya dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka insya Allah perhitungannya akan ringan. Semoga buku catatan amal kita semuanya diberikan dari sebelah kanan. Yang keenam, apalagi ketika dia meniti titian siratal mustaqim, di bawahnya ada neraka jahanam yang selalu kita mintakan sama Allah 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Ada yang menyeberang itu kalbarqi, seperti kilat yang cepat menyambar, lalu kemudian dia pun sampai ke dalam surga, dipersilakan salamun qaulan min rabbir rahim. 3 kali diulang. Kenapa orang baca Yasin itu diulang 3 kali? Karena dia sekaligus doa supaya selamat. Mudah-mudahan kita semuanya selamat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa beli topi. Sudah lama saya tausiah, baru hari ini dihadiri sapi. Pripun kabare panjenenganipun? Saya alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salima artinya selamat, dan yang kita mohonkan selamat itu ada 7. Piro? 7. Yang pertama, selamat ketika di dunia menentukan pilihan. Pilihan kita adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Itu makanya doa kita ketika selesai sholat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Itu selamat yang pertama. Selamat yang kedua, ketika nanti menghadap Allah, doanya Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Kalimat yang terakhir keluar dari mulut ketika malaikat maut mencabut nyawa, la ilaha illallah. Makanya ibu kalau melihat ada bapak yang susah bangun subuh, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Ibu siap? Hati-hati Pak. Selamat yang ketiga adalah ketika selamat di alam barzah dari azab kubur. Makanya doanya sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Mudah-mudahan kita semua selamat dari azab kubur. Selamat yang keempat, ketika semuanya bangkit dari kubur, wa idzal quburu bu'tsirat. Semua yang dikubur dibangkitkan hidup lagi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan kita semuanya selamat dari panas terik. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke perut, sampai ke dada, sampai ke leher. Tapi ada orang yang adem, ayem, tentrem, nyaman, gak kepanasan. Siapa mereka? Mereka yang berkasih sayang karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. I love you full. Yang kelima, ketika diberikan catatan amal, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, siapa yang diberikan buku catatan amalnya dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka insya Allah perhitungannya akan ringan. Semoga buku catatan amal kita semuanya diberikan dari sebelah kanan. Yang keenam, apalagi
ketika dia meniti titian Shiratal Mustaqim, di bawahnya ada neraka Jahanam yang selalu kita mintakan sama Allah 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Ada yang menyeberang itu kalbarqi, seperti kilat yang cepat menyambar, lalu kemudian dia pun sampai ke dalam surga, dipersilakan salamun qaulam min rabbir rahim. 3 kali diulang. Kenapa orang baca Yasin itu diulang 3 kali? Karena dia sekaligus doa supaya selamat. Mudah-mudahan kita semuanya selamat insyaallah. Dan yang ketujuh adalah ketika dia sampai ke dalam surga dan dia selamat dari neraka. Itulah yang kita baca selesai maghrib 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan kita semua podo kabeh mlebu nang surga dan tidak tersentuh api neraka sama sekali insyaallah. Ketika jamaah dari Muntilan, semua jamaah ini masuk surga. Dan ketika mereka sudah sampai ke surga, yang pertama kali mereka cari adalah Ustadz Abdul Somad. Mereka nanya sama malaikat, Ustadz Abdul Somad, lu ngonang di? Lalu malaikat menjawab, dia sudah lama nunggu di VVIP. Amin. Sebenarnya saya cuma minta dapat doa amin dari penjenengan ini pun Bapak Ibu semuanya. Saya masuk surga mungkin karena ya Ustaz Abdul Somad kan ceramah, tablik akbar, tausiah, pahalanya banyak. Saya khawatir pahala ceramah saya ini sudah hilang, diambil oleh viewer, follower, dan subscriber. Tapi ada orang-orang ikhlas di Muntilan yang nunggu kabarnya dari kemarin sore, sudah mendoakan mereka, yang mendoakan, ya Allah sehatkan Ustaz Abdul Somad, panjangkan umurnya, sampaikan ke Muntilan ini, setelah sampai sini terserah ya Allah. Akhirnya kita ketemu semua dalam kebahagiaan. Jadi Salimah selamat dari yang 7 ini, semuanya selamat insyaallah. Amin. Nah, kalau mau selamat yang 7 ini, syaratnya juga mesti menyelamatkan yang 7. 7 selamat, syaratnya mesti selamat juga yang 7. Apa saja 7 yang mesti kita selamatkan? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang 1 ini. Yang pertama yang mesti diselamatkan dari atas dulu, nasiyatin kazibatin khati'ah. Yang pertama diselamatkan adalah selamat fikiran. Mulut bisa dihentikan, mata bisa dihentikan, tangan bisa dihentikan, kaki bisa dihentikan, tapi pikiran nggak bisa menghentikan pikiran. Siapa yang bisa menghentikan pikiran? Duduk di pinggir jalan, ngelihat orang pakai besar, baju kekecilan, orang kecil baju kebesaran. Nggak ada yang bisa menghentikan pikiran. Saya dari tadi pikiran saya memikirkan sapi terus. Pikiran nggak bisa dihentikan. Makanya kalau ada orang mengajarkan, pejamkan mata, tarik nafas, dengarkan suara gemericik air, suara kicau burung, jangan pikirkan tagihan, jangan pikirkan gaji 13 belum cair. Nggak bisa pikiran ini dihentikan. Pikiran hanya bisa dialihkan, memikirkan ayat Al-Quran, memikirkan bagaimana kita nanti di alam kubur, memikirkan bagaimana nanti kita di padang mahsyar, memikirkan. Itulah maka diajak kita ngaji, baca Quran, baca tafsir surat Yasin. Itu semua adalah supaya mengalihkan pikiran. Ketika kita sholat, pikiran kita sedang fokus, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Baru angkat takbiratul ihram, ingat kunci di atas TV, namanya pikiran. Makanya sebelum sholat kita minta perlindungan, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil
khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Zaman dulu tutup pintu, tutup jendela, kunci kamar, kunci rumah, nggak mikir apa-apa. Sekarang tutup kamar, tutup jendela, tutup pintu, tutup kamar, di dalam kamar mikirkan artis yang nikah lagi, yang cerai, yang hamil, yang masuk penjara. Gara-gara apa? TikTok. Mudah-mudahan Allah menjaga pikiran kita semua. Lalu Ustadz dari tadi ceramahnya nggak ngelihat sana, nggak ngelihat sana, untuk apa? Menjaga pikiran saya. Lalu setelah dari pikiran, lalu kemudian mulai ke mata. Mata adalah jendela jiwa. Makanya para kiai, para alim, para ulama, para habaib hadratal muhtaramin wal mukarramin itu kalau jalan nunduk. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu suami saya jelalatan sana kemari, tapi sekarang sudah mulai nunduk. Sejak ngaji? Enggak, sejak stroke. Mohon maaf kalau ada yang sakit, mudah-mudahan sehat. Makanya matanya ditundukkan, ghaddul basar, menundukkan pandangan, jangan jelalatan. Doakan supaya yang ceramah ini jangan jelalatan. Lalu kemudian setelah dari mata kemana? Dari mata ke telinga. Telinga ini mendengar yang macam-macam. Alhamdulillah sekarang orang nggak mendengar yang macam-macam, paling dia diam aja. Kenapa? Earphone-nya 2. Earphone yang didengar juga baik-baik, yang didengarkan bacaan Quran, yang didengarkan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Fikiran 1, penglihatan 2, pendengaran 3. Yang didengar dan yang dilihat nggak sabar kalau nggak dikomentari. Akhirnya mulut. Mulut ini penjaranya 2 lapis. Lapisan yang pertama adalah gigi, lapisan yang kedua adalah bibir. Tapi lidahnya lepas 1 hari sampai 10 kali membicarakan anak orang, mantu orang, tetangga orang, jiran orang, kawan orang, sahabat orang. Maka mulut ini kalaupun mau ngomong juga diisi dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya nggak bisa zikir seperti Ustaz Somad pakai irama, pakai lagu suaranya keras. Wis, nggak usah pakai suara keras, pakai suara pelan aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tapi jangan cepat-cepat. Ini kadang mau cepat-cepat sampai bunyinya nggak jelas. Mos. Tetap ada makharijul hurufnya. Saya Pak Ustadz kalau pakai suara yang kuat itu malah nggak khusuk-khusuknya kalau di dalam. Ya udah dalam hati aja, nggak usah pakai suara. Selamat pikiran, selamat mata, selamat telinga, selamat lisan, apalagi selamat hati dari hasad, dengki, iri, busuk hati. Besok hari Ahad, hari Minggu, acara walimah, acara akikah, acara nikah. Pulang dari acara walimah, detak jantung tidak normal. Bapak langsung ke puskesmas, panggil dokter, membawa balon berwarna hitam. Ada makan daging kambing? Enggak. Sate kambing? Enggak. Soto kambing? Enggak. Capcay kambing? Enggak. Ternyata bukan salah kambing. Yang salah siapa? Waktu kondangan tadi gelang tetangga besar itu. Begitu melihat langsung detak jantung gak normal. Jantung itu yang normal seperti jantung Ustadz Somad. Tapi jantung itu kalau nggak ada normal bunyinya. Biasanya jantung itu nggak normal kata Ustadz Lukman disebabkan oleh 2. Yang pertama jatuh cinta,
yang kedua jatuh tempo. Tapi kalau saya lihat dari senyuman jamaah Salimah ini semuanya orangnya sugih kabeh dan orang duwe utang. Ustaz tahu dari mana? Dari senyumnya yang lepas. Orang kalau banyak masalah hidup dan ada utang itu nggak bisa senyum lepas begini, tertahan. Bolak balik kita pancing pasti senyum. Tapi ini bisa lepas. Mudah-mudahan yang masih ada utang segera ditolong lepas. Banyak juga ternyata. Nah, hati. Makanya selesai wudhu, wajahnya udah bersih, tangannya udah bersih, kepalanya udah bersih, telinganya udah bersih, kakinya udah bersih, tapi hatinya belum. Maka dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan aku orang bertaubat, waj'alni minal mutatahhirin, mensucikan hati dan pikiran, waj'alni min ibadikas sholihin, jadikan aku orang yang soleh. Kok somat? Lalu setelah hatinya bersih, lalu turun ke bawah kemaluan, menjaga kemaluan. Jangan sampai salah alamat palsu. Kamu kenapa jalan dengan dia? Dia sudah seperti mas saya, sudah seperti kakak saya, sudah seperti teman saya, dia sudah macam abang saya, sudah macam kawan saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Mudah-mudahan kita semuanya menjaga ini, insya Allah. Ustadz Somad, sekarang maghrib itu jam 5.40, maka Ustadz nanti mesti berhenti karena jamaah mau ambil wudhu, mau bersih-bersih, mau sholat. Kalau sampai jamaahnya nggak sholat, terlambat waktu maghrib singkat habis, ditanya sama malaikat, kenapa nggak sholat? Karena Ustadz Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, pembagian waktunya sudah, dan yang saya sampaikan tadi 7 Salimah selamat 7 di akhirat dengan menjaga 7 yang di dunia. Bagi yang ingat alhamdulillah, yang nggak ingat jangan khawatir karena ini bisa diulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di majelis Salimah Muntilan yang penuh dengan keberkahan ini. Yang baik datang dari Allah, yang tidak baik dari hamba Allah yang dhaif. Saya tutup dengan pantun penutup. Madiun lemahe teles, matur nuwun Gusti Allah sing panes. Ada lagi super penutup lagi. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.